Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita di setiap Senin ba'da maghrib, yaitu membahas kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, buah pena dari Asy-Syaikh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, kitab yang menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah SWT. Masih menceritakan tentang rentetan-rentetan menuju perang Badar Kubra. Qala al-muallifu Syekh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, mauqiful jaisi al-islami fi dikin wa harajin. Keadaan pasukan Islam dalam kondisi yang sangat kritis, yang sangat berbahaya, karena ternyata pasukan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham itu tetap nekat berangkat menuju wilayah Badar, walaupun sudah 300 orang dari mereka mengundurkan diri kembali ke Mekah. Tinggal 1000 tentara yang dipimpin langsung oleh Raja Mekah Abu Jahal bin Hisham. Amma istihbaratu jaisil madinati faqad naqalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa la yazalu fi tariqi biwadi Dhafiran
khabarul airi wan nafiri wa ta'akkada ladaihi ba'da tadabburi fi tilkal akhbari annahu lam yabqa majalu lijtinabil liqa ad-dami wa annahu la budda min iqdami yubna ala syaja'ati wal basalati wal jara'ati wal jasarati wa mimma la syakka fihi annahu law turika jaisu makkah yajusu khilala tilka muntiqati yakunu dzalika. Sementara intelijen tentara Madinah yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW untuk memata-matai tentang kafilah dan pasukan Quraisy dan menyampaikan berita kepada Rasulullah, sementara Rasulullah ketika itu masih berada di dalam perjalanan, yaitu di sekitar lembah Jafran. Kemudian Rasulullah memikirkan berita yang telah disampaikan oleh para intelijen yang diutus oleh beliau. Lalu kemudian beliau mengambil suatu kesimpulan bahwa bisa dipastikan tidak ada lagi celah, tidak ada lagi alasan untuk menghindari pertempuran berdarah. Bahkan sebaliknya, suatu kepastian yang dilandasi dengan keberanian, dengan mental yang cukup berani untuk tetap maju, ya, karena pasukan Abu Jahal itu sudah mendekati, ya. Keberanian yang dilandasi oleh heroisme, kepahlawanan, dan tidak dapat disangka lagi bahwa tentara Mekah seandainya dibiarkan masuk ke wilayah Badar tad'iman limakanati Quraisyil askariyati wa imtidadan li sultaniha siyasi wa id'afan li kalimatil muslimin, ya. Rasulullah beliau khawatir kalau tentaranya yang dipimpin Abu Jahal bin Hisham ini sampai ke Badar, ini akan memperkuat posisi kafir Quraisy secara militer. Mereka akan memperluas sayap kekuasaannya dan sekaligus akan memperlemah persatuan kaum muslimin. Ya, Rasulullah beliau juga manusia biasa, ketika dalam keadaan kritis beliau khawatir, beliau takut. Ya, takut di sini tidak ada hubungannya dengan takut kepada selain Allah. Takut di sini adalah takut tabi'iyah, ya. Bagaimana nanti kalau musuh masuk ke wilayah Badar, pasukan kaum muslimin nanti bisa melemah. Ini namanya takut tabi'iyah. Takut tabi'iyah ini tidak berdosa, ya. Sebagaimana kita menghindar, ada dua jalan. Jalan A, jalan yang aman. Jalan B, jalan yang penuh dengan begal. Kita tidak melewati jalan B itu bukan karena takut yang dilarang, tetapi takut tabi'iyah, ya. Takut yang ada alasan logisnya, yang namanya takut tabi'iyah, ya. Dan takut tabi'iyah ini adalah takut yang tidak disertai dengan ketundukan. Kaum muslimin nggak mau tunduk kepada orang-orang kafir, ya.
bukan berarti kita tunduk kepada begal, tidak. Kita menghindari ketidakamanan. Nah, itu namanya takut tabiiyah. Ya. Banyak yang tidak memahami, tidak bisa membedakan antara takut tabiiyah dan takut yang dilarang oleh agama. Ya, takut yang dilarang oleh agama adalah takut yang tidak dilandasi dengan hal yang logis, gitu ya. Tidak ada alasan ya untuk takut. Ya. Takut kepada yang memedi, takut kepada jin, angker, itu takut yang diharamkan ya oleh syariat. Takut yang haram. Ya. Wa tauhinan laha bal rubbama tabaqal harakatul islamiyatu ba'da zalika jasadan la ruha fihi wa yajurru ala syarri. Rasulullah khawatir pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal ini bisa memperlemah persatuan kaum muslimin, bahkan bisa memungkinkan harakatul islamiyah. Di harakatul islamiyah ini dimaknai gerakan dakwah Islam, ya. Bukan harakatul islamiyah bukan dimaknai dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, bukan. Ya, maksudnya adalah harakatul islamiyah khawatir gerakan dakwah Islam akan terganggu kalau orang-orang kafir menguasai Badar kemudian sampai ke Madinah. Ya. Beliau mengatakan, ya, dikhawatirkan gerakan Islam hanya tinggal jasad tanpa ruh. Wa yajurru ala syarri kullaman fihi haqdun aw ghaidun ala al-islam fi hadhil mantaqati. Sampainya pasukan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham, kalau sampai ke Badar, ini akan membuat orang di luar Islam yang memiliki sakit hati atau memiliki rasa iri akan semakin berani. Itu lihat, orang-orang kafir Quraisy sudah menguasai Badar. Kita nggak usah takut lagi dengan pasukan Muhammad. Nah, gitu ya. Karena di Badar juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang-orang musyrik, ya, yang tidak senang dengan Islam. Summa hal hunaka domanun lil muslimina bimtina'i jaishi makkata an muwasalati sirihi nahwal madinah hatta yankulal ma'rakata ila aswariha wa yagzul muslimina fi aqri darihim. Kemudian, apakah kaum muslimin bisa menjamin bahwa tentara kafir Quraisy Mekah hanya sekedar menguasai Badar saja, berhenti sampai Badar dan tidak melanjutkan perjalanannya menuju Madinah? Nah, ini pertanyaannya yang dikhawatirkan orang-orang kafir Quraisy akan meneruskan ke Madinah, sehingga bisa berakibat peperangan meluas sampai ke pinggiran kota Madinah, bahkan bisa menghabisi kaum muslimin sampai perkampungan mereka. Ya, khawatir, ya, jumlah tentara orang-orang kafir Quraisy lebih banyak dari tentara kaum muslimin, 3 kali lipatnya, ya. Apalagi pimpinannya dikenal orang yang sangat kejam, orang yang sangat bengis,
orang yang tidak punya rasa peri kemanusiaan. Jadi Abu Jahal itu diantaranya disebabkan namanya Abu Jahal, orang yang sangat kejam, tidak punya perasaan, ya makanya disebut Abu Jahal. Ya. Tidak bisa dipegang omongannya. Jadi kalau sudah berjanji dia licik, ya Abu Jahal itu. Kalla falau hadasa min jaisil madinati nukulama lakana lahu aswa'ul athari ala haibatil muslimina wa sam'atihim. Sekali-kali tidak, ini ungkapan Rasul, jangan sampai ya tentara Mekah kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal ini bisa memukul mundur pasukan kaum muslimin Madinah. Tentu ini akan menjadi citra yang paling buruk, image yang paling buruk, akan menjatuhkan nama baik kaum muslimin. Ya. Kalau sampai pasukan kafir Quraisy ini menguasai Badar dan sampai ke Madinah, akan memporak-porandakan pusatnya peradaban Islam di waktu itu, yaitu di Madinah. Akan sangat membahayakan dakwah tauhid, akan mengkacaukan ya para mubaligh, para dai, para penghafal Al-Quran. Ya tidak tenang kalau sampai tentara Abu Jahal itu sampai ke Madinah, karena sudah mendekati wilayah Badar. Ya. Nah, ini namanya takut tabiiyah, takut yang tidak diharamkan oleh syariat, takut yang dikelola sehingga menjadi energi supaya berpikir kritis, ya, supaya bisa keluar dari ketakutan. Nah, itu namanya takut tabiiyah. Kemudian Al-Musannifu rahimahullah ta'ala Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Barakuri, beliau menjelaskan Al-Majlisu Al-Istisyariyu, rapat penting yang menentukan nasib kaum muslimin. Wa nadharun ila hada tatawuril khatiri al mafaji'i aqada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam majlisan ashkariyan istisyariyan a'la asyara fihi ilal wad'ir rahini wa tabadala fihi ra'ya ma'a amati jaishihi wa qadatihi. Karena melihat keadaan yang sangat genting, ya, yang sangat mengkhawatirkan, ya. Kemudian Rasulullah dengan gemercep, dengan cepat, ya, mengadakan rapat majelis militer, ya, tingkat tinggi. Asara fihi ilal wad'ir rahini, di dalam rapat tersebut beliau menjelaskan, ya, keadaan yang sedang kritis. Kemudian tabaddala fihi ra'ya ma'amati jaisihi wa qadatihi, dan Rasulullah meminta pendapat, ya, kepada seluruh pasukan dan qadatihi, para komandan-komandannya, ya. Jadi Rasulullah menawarkan siapa yang mau berpendapat duluan, ya. Bagaimana kira-kira jalan keluarnya? Tentaranya Abu Jahal sudah mendekati Badar. Wahina idin taja'ja'a qulubu fariki minan nasi wa khawful liqa'ad damiyah wa hum alladzina qala Allahu fihim. Ternyata dalam keadaan
situasi yang sangat menakutkan. Tentaranya Abu Jahal sudah mendekati Badar. Justru ini adalah saringan, ini adalah filter. Jadi dalam kondisi sangat menakutkan, dalam kondisi kritis, akan terpisahkan mana orang yang setia kepada Rasulullah dan mana orang yang pura-pura setia kepada Rasulullah. Ternyata ada sekelompok kecil manusia yang meminta uzur, meminta alasan untuk pulang ke Madinah. Ya, sekelompok kecil, tidak banyak. Nah, ini biasanya orang-orang munafik. Ya, mereka sudah membayangkan bagaimana nanti berhadapan-hadapan dengan tentaranya Abu Jahal yang jumlahnya 3 kali lipat. Ya. Ada sekelompok orang yang hatinya ciut, takut, ya, membayangkan bagaimana menghadapi pertarungan berdarah, pertempuran berdarah, dan Allah abadikan sekelompok kecil dari mereka yang dipisahkan oleh Allah, yang tidak berloyalitas kepada Rasulullah, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 5 sampai dengan 6. Ya. Ini orang-orang munafik, ya, orang-orang yang takut mati, ya, takut mati, ya, tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Ya. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ya, mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Ya. Jadi takut mati. Ya. Nah, orang-orang seperti ini dibiarkan oleh Rasulullah. Ya, dibiarkan. Kalau memang tidak yakin dengan akhirat, tidak yakin dengan janji Allah, dibiarkan oleh Rasul. Ya. Wa amma qadatul jaisi faqama Abu Bakrin As-Siddiq faqala wa ahsan summa qama Umar ibn al-Khattab faqala wa ahsan summa qama Al-Miqdad ibn Amr faqala ya Rasulullah amiddo lima arakallahu fanahnu ma'aka wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil Musa. Ya. Jadi keadaan yang sangat kritis ini memisahkan orang-orang yang pengecut, ya, dan orang-orang yang tetap istiqomah. Orang-orang yang istiqomah pertama kali memberikan dukungan kepada Rasulullah, yaitu diantaranya adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, ya. Komandan yang lainnya Al-Miqdad ibnu Amr memberikan motivasi kepada yang lainnya, ya. Memberikan penegasan loyalitas kepada Rasulullah SAW. Ya. Ketiganya mengatakan, wahai Rasulullah, amiddo lima arakallahu. Wahai Rasulullah, teruslah engkau maju, jangan kembali ke Madinah, karena ini sudah dekat, ya. Amiddo lima arakallah, teruslah maju sesuai dengan apa yang telah Allah tampakkan kepadamu. Fanahnu ma'aka, kami tetap akan bersamamu. Wallahi, demi Allah. Ini tiga orang-orang yang hebat, ya. Abu Bakar, Umar, dan Al-Miqdad ibnu Amr. Ya.
Wallahi demi Allah, la naqulu laka, kami tidak akan mengucapkan kepadamu kama qalat Banu Israil Musa, seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Ya, kami enggak sama ya Rasulullah dengan murid-muridnya Nabi Musa. Kami enggak sama dengan sahabatnya Nabi Musa. Ya. Lalu kemudian membawakan dalil, ya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya. Murid-muridnya Nabi Musa mengatakan ketika akan berperang melawan musuh-musuh Allah, pergilah engkau bersama Tuhanmu wahai Musa. Faqatila, teruskan, berperanglah kalian berdua. Inna, sesungguhnya kami hahuna qa'idun, biarkanlah kami menunggu di sini, menunggu kemenangan. Nah, ini ucapan Bani Israel yang sangat kokoh sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bani Israel itu orang-orang yang sangat takut sebetulnya, ya. Mereka berani kepada kaum muslimin karena melihat kaum muslimin itu lemah. Coba kalau berimbang, takut mereka. Ya, takut. Berimbang saja itu takut. Ya. Ini wataknya Bani Israel seperti itu. Kemudian para sahabat tadi, Abu Bakar, Umar dan Al-Miqdad bin Amr, beliau mengatakan, walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna. Ya. Kami berbeda dengan Bani Israel. Pergilah engkau Muhammad dan Tuhanmu, berperanglah, sesungguhnya kami akan bersama kamu. Muqatiluna, kami ikut berperang bersamamu, kami tidak akan meninggalkanmu, kami tidak akan kembali ke Madinah. Fawalladhi ba'atsaka bil haqqi law sararta bina ila barqil kimadi lajalatna ma'aka min dunihi hatta tablughahu. Ya. Seandainya engkau ya Rasulullah, kami akan bersamamu, ya, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Fawalladhi ba'asaka bil haq law sararta bina, seandainya engkau membawa kami ila barqil gimad, ke suatu tempat yang bernama Al-Gimad, tempat yang sangat jauh, ya. Lajalatna ma'aka, niscaya kami ikut berperang bersamamu, ya. Hatta tablughu, sampai engkau sampai ke tempat tersebut, ya. Jadi para sahabat memberikan dukungan penuh agar Rasulullah SAW terhibur, ya. Rasulullah juga manusia biasa. Beliau ketika dalam keadaan takut, ya perlu dukungan, gitu ya, perlu kerjasama. Ya, beliau walaupun seorang panglima tertinggi, beliau juga membutuhkan dukungan dari para komandannya. Ya, para komandannya memberikan dukungan kepada Rasulullah dengan mengucapkan sumpah setia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wa da'a lahu bihi. Lalu kemudian Rasulullah berdoa dengan kebaikan atas apa yang diucapkan oleh tiga orang tadi sebagai perwakilan dari pasukan kaum muslimin. Wa haula'i al-qadatu as-salasatu kanu minal muhajirina wa hum aqliyatun fil jaisi.
Padahal 3 komandan tadi itu para sahabat yang berasal dari kaum Muhajirin. Ya. Pada saat perang menuju Badar ini, orang-orang Muhajirin itu aqalliyatun, minoritas. Ya. Dan yang mayoritas tentu saja dari kalangan kaum Ansor. Fa'ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'rifa ra'a qadatil ansor li'annahum kanu yamsuluna aghlabiyatal jaisi wa li'anna thaqulal ma'rikati sayadur. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melihat reaksi dari para komandan kaum Ansor. Ya, cuma didahului oleh pernyataan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Al-Miqdad ibnu Amr. Jadi sebenarnya Rasulullah ingin melihat, ingin mengetahui reaksi dari para komandan kaum Ansor. Kanu yamsuluna aghlabiyatal jaisi, karena mereka mayoritas, gitu ya. Mereka mayoritas, dan tentu saja beban pertempuran ada pada mereka. Wali anna thiqalal ma'rikati sayaduru ala kawahilihim ma'a anna nususul aqabati lam takun tuljimuhum bil qitali kharija diyarihim. Rasulullah ingin melihat reaksi para komandan kaum Ansor. Bagaimana nih kita dalam kondisi kritis? Sebenarnya seperti itu Rasulullah inginnya, para pasukan atau para komandan dari kaum Ansor yang memberikan pendapat. Sementara di dalam naskah Baiat Al-Aqabah, orang-orang Madinah itu tidak diwajibkan untuk berperang sampai keluar negeri Madinah. Ya. Namun sahabat Ansor ba'da sima'i kalami haula'i qadati salasati, setelah Rasulullah SAW mendengarkan reaksi atau tanggapan dari 3 komandan dari kaum Muhajirin tadi, Rasulullah mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas, ya. Wahai manusia, berikan pendapat kalian kepadaku. Ya. Jadi beliau sebenarnya sedang menunggu-nunggu pendapatnya kaum Ansor. Wa innama yuridul Ansor wafatuna ila dzalika qaidul Ansori wa hamilul liwaihim Sa'ad ibnu Mu'adz. Ya. Beruntungnya di antara para komandan kaum Ansor langsung menyadari, oh maksudnya ini yang dimintai pendapat kami sebenarnya, bukan kaum Ansor, karena kami yang mayoritas. Ya. Lalu kemudian setelah sadar, salah seorang perwakilan dari komandan-komandan kaum Ansor sekaligus yang membawa bendera atau panji, yaitu sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, beliau mengatakan, wallahi walakinnaka turiduna ya Rasulullah, demi Allah kayaknya engkau menginginkan pendapat dari kami ya Rasulullah, gitu kira-kira. Langsung terus terang. Faqala, Rasulullah menjawab, ajal, ya benar, saya menunggu-nunggu pendapat dari kalian. Ya. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz
perwakilan dari pasukan kaum Ansor, beliau mengatakan, faqad amanna bika fasodaknaka wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haqqu wa a'tainaka ala dzalika uhudana wa mawasiqona ala sam'i wa ta'ah fa amiddo ya Rasulullah lima aradta. Ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan pendapatnya, sungguh kami telah beriman kepadamu ya Rasulullah. Faqad amanna bika fasodaknaka, kami telah membenarkanmu. Wa syahidna, kami telah bersaksi, anna, bahwasanya ma ji'ta bihi wal haq, wahyu yang kau bawa itu adalah kebenaran. Wa atainaka ala dzalika uhudana, oleh sebab itulah kami memberikan kesetiaan, wa mawasiqona, dan kesepakatan kami, ala sam'i wa ta'ah, agar senantiasa kami selalu mendengar dan taat. Fa amiddo ya Rasulullah, lanjutkan ya Rasulullah, lima aradta, ya. Lanjutkan sesuai dengan apa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Lau ista'radat bina hadal bahra wa khadathu la khadnahu ma'aka. Andai kata engkau menawarkan kepada kami menyeberangi laut ini, niscaya kami pun akan ikut menyeberangi laut ini bersamamu. Ma takhallafa minna rajulun wahidun wa ma nakrahu, kami akan ikut bersamamu, tidak ada seorang pun dari kami, dari pasukan kaum Ansor yang mundur ke belakang, dan kami tidak akan merasa segan untuk ikut bersamamu. Antul kiyabina aduwana godan inna la suburun fil harbi soddakun fil liqa wala Allahu yurika minna ma taqarra bihi ainuka fasir bina ala barakatillah. Ya. Jika engkau mengajak kami bertemu musuh esok hari, sesungguhnya kami adalah orang yang siap untuk berperang. Semoga saja Allah menampakkan kepadamu hal yang membuatmu senang, maka berangkatlah bersama kami wahai Rasulullah dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Sa'ad bin Mu'adz untuk membangkitkan semangat pasukan kaum Ansor untuk ikut terus maju berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Ya. Insyaallah kelanjutannya akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.